Mari kita melanjutkan kajian kita mengenai kepemimpinan. Sungguh kemarin di mana imam kita membaca surah As-Saff memberikan energi pada kita. Bagaimana surah As-Saff itu dapat membentuk masyarakat yang Islami. Saya terkenang pada waktu beberapa belas tahun yang lalu di Amerika Serikat itu ada namanya Dr. Taufik. Dr. Taufik spesialis. Dia juga senang berdakwah, gitu ya, senang berdakwah. Dia ceritakan bahwa setelah dia paham dengan surah As-Saff ini, ya, memahami itu satu surah ini, maka dia bertekad untuk melanjutkan profesi dakwahnya di Amerika Serikat itu dengan meninggalkan profesi dokternya. Ya, karena di Amerika Serikat orang tidak boleh double profesi, ya. Kalau di kita mungkin tidak apa-apa, malahan bagus, seorang dokter juga seorang dai bagus. Tapi di Amerika Serikat tidak bisa. Ya, kalau dia profesional, ya kalau mungkin berdakwah dalam masyarakat kecil ya, keluarga atau kota masalah. Tapi setelah mereka menyatakan dia atau kegiatan mereka dakwah yang profesional, maka orang akan mempertanyakan dokternya, gitu, ya. Dia berhenti jadi dokter karena surah As-Saff, ya. Mudah-mudahan kita juga tergerak hati kita, ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan. Ini tadinya saya ingin menyelesaikan masalah kepemimpinan, ya. Setelah Ustadz Yayat kemarin baca surah As-Saff, terkenang saya 2 ayat yang merupakan tujuan akhir dan di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kepemimpinan itu adalah estafet. Bisa timbul tenggelam, ya. Kepemimpinan itu juga bisa muncul pemimpin yang membawa rakyatnya ke neraka, itu kan timbul tenggelam. Namun tujuan akhirnya, ya, dalam mencapai apa yang dijelaskan dalam ayat 9, 10, ya, ayat 9, ayat 8, 10, ya, dan seterusnya itu. Mari kita ulangi kembali untuk mengingat kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak membencinya. Jadi yang kita hadapi sekarang ini maupun yang akan datang, yang lalu, adalah usaha-usaha musuh-musuh Islam untuk memadamkan agama Islam, gitu, ya. Dengan ucapan-ucapan, artinya dengan bukan diam-diam, ya, bukan diam-diam. Mereka lakukan itu dengan konkret, punya rencana, punya program,
punya dana untuk menghancurkan Islam. Nah, itu bisa dari sisi komunis, bisa dari kapitalis, bisa LBGT, ya, bisa macam-macam, ya, yang tujuannya untuk menghancurkan Islam. Tapi Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridu liyutfi'u nurullah. Mereka menginginkan memadamkan, mematikan nurullah, agama Islam, ya, biafwahihim, dengan mulut-mulutnya, dengan program yang nyata, yang berani melawan kita, ya. Tetapi wallahu mutimmu nuri, Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, walau orang kafir tidak menyukainya, ya. Nah, yang jadi persoalan, ya, itu Allah tetap, insya Allah agama Islam tetap. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Distribusi apa? Kontribusi apa? Nah, itu yang menjadi persoalan kita itu, ya. Apa yang kita lakukan untuk kita bawa, untuk kita jadikan inilah sebagai amal ibadahku, nah, itu, ya. Mari kita lanjut. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Makanya banyak pejabat-pejabat, ulama-ulama, kalau pidato dia mengucap alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzharu 'ala dini kulli. Itu kalau ulama-ulama selalu membuka pembicaraannya dengan pakai ayat itu, itu berarti dia paham bahwa kita sedang bergerak, ya. Termasuk calon presiden kita ini, selalu dia baca alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Allah memerintahkan, mengutus seorang rasul dengan bekal huda, hidayah, ya, hidayah, wadinil haq, dan agama yang benar. Nah, hidayah artinya untuk paham, untuk ikut berjuang harus paham hidayah. Hidayah itu Quran maksudnya, ya. Jadi Quran itu ada sekitar 10 persamaan. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Hadi, ya, An-Nur, Ar-Ruhan, Al-Hadis, Al-Bayan. Nah, semua itu punya maksud-maksud tertentu, ya, punya pengertian tertentu. Misalnya kita bertemu nanti, ya, kalau kamu bertakwa, ya, maka akan timbul Al-Furqan. Nah, timbul kemampuan kamu dalam memahami yang hak dengan yang batil. Nah, al-ayat, kalau al-ayat itu menunjukkan kebesaran Allah, itu gitu kan. Al-hadis kecil-kecil, al-hadis kecil, ya. Itu artinya
Kalau lihat dari segi peraturan perundang-undangan, maka al-hadis itu bisa dilihat. Ini aturan-aturan ini, kebijakan-kebijakan ini bertentangan dengan Al-Quran atau tidak? Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, di sini bil huda wa dinil haq, dengan huda, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin ikut, ya, ingin ikut berjuang, ya, maka pahami Al-Quran, sehingga sisi-sisi yang bisa dapat kita lakukan, ya, karena tidak semua kita bisa melakukan. Tiap orang tentu berbeda-beda. Setiap orang beda-beda, ya. Dalam surah Al-Isra ayat 84. Nah, supaya tahu kita bahwa kita ini beda-beda, satu sama lain tidak sama, gitu loh. Nah, apa yang kita dianugerahkan apa kepada kita, gitu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan, kullu ya'malu ala syakilati. Ya. Katakan Muhammad, ajarin, beritahu, maksudnya gitu. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, sesuai dengan kurnianya, sesuai dengan kecenderungannya, gitu, ya. Ada orang senang berorganisasi, ya, misalnya gitu kan. Ada orang yang nggak senang berorganisasi. Nah, tapi yang penting kita tahu apa yang Allah kurniakan kepada kita, ya. Tahu kita, oh ini aku diberi Tuhan kelapangan rezeki, nah, misalnya banyak duit, banyak uang, nah, kita berbakti dengan kekayaan kita, gitu, ya. Persoalannya itu apa yang kita lakukan? Walau karihal musyrikun, agar dia menangkan agama Islam di atas agama-agama yang lain, ya, gitu, ya. Walau karihal musyrikun, walau orang musyrik tidak menyukainya. Maka kita sering di dalam takbiran, ya, kalau lebaran itu, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Nah, sekarang kita baca awal, ya, dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi bertasbih kepada Allah, ya. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Bagaimana kita memahami isi ayat ini? Nah, gitu kan? Ada 3 kategori berpikir kita, ya. Allahu Akbar kabira. Allah besar, Maha besar. Artinya Allah itu berdimensi besar. Walhamdulillahi katsira. Berarti alhamdulillah berdimensi frekuensi, ya. Alhamdulillah katsira, banyak frekuensi. Yang tadi Allahu Akbar kabira, besar Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah, wa subhanallah bukratan wa asila.
dari sore, siang, malam, artinya berdimensi waktu. Nah, gitu ya. Sekarang sabbaha, dari kata sabbaha bertasbih ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Jadi bertasbih, semua bertasbih. Ini menyangkut waktu, ini perjalanan waktu, terus bertasbih ya. Terus kita lihat wa huwal azizul hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ayat surah ini dinaungi oleh Allah Aziz, Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha Keras, tapi juga Hakim. Artinya ya, kalau kita mulai memahami itu, ini berjuang untuk agama ini keras. Tuntutan kita untuk berjuang, untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan, untuk menjadikan Islam itu nomor satu, kuat, keras. Tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Hakim Maha Bijaksana. Seandainya ya kita tahu potensi kita, kita lakukan sesuatu ya menurut kemampuan kita. Misalnya hanya bisa ngajar ngaji, ya, mendidik anak-anak, itulah mampu kita. Gitu. Artinya Allah Maha Bijaksana, tidak akan menuntut semua kecuali apa-apa yang dianugerahkan kepada kita. Nah, itu, ya. Mari ayat kedua. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini ayat ini untuk membentuk suatu masyarakat Islam yang mantap, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini orang beriman ya. Hai orang-orang beriman. Lima taqulu ma la taf'al. Mengapa kamu berbicara sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi sesuatu yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang baik ya, dan kita kerjakan. Nah, untungnya di sini pakai fiil mudhari. Fiil mudhari, bukan fiil madhi. Ya. Pakai fiil istilahnya itu past present continuous tense. Present continuous tense. Jadi ngapa kamu tidak kerjakan? Tapi dalam arti belum tentu kita kerjakan, ya. Nah, kalau fi'il madhi maka artinya jadi beda. Past tense, fi'il madhi itu past tense. Mengapa kamu membicarakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi kita ngomong harus melakukan dulu. Nah, itu. Tapi di sini setidak-tidaknya kita punya rencana, ya. Kita membicarakan sesuatu. Nah, sesuatu itu sudah ada di dalam pikiran kita, bagaimana kita melaksanakannya. Ya, ibarat orang itu orang kampanye, ya. Nah, kampanye itu dua. Ada orang yang bicara tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian ada yang berbicara dan dia tahu apa yang dilakukan. Ya. Maksudnya, jadi masyarakat Islam yang tercipta itu akan kuat apabila masyarakat yang berkata dan bekerja, menghasilkan sesuatu, bukan ngomong-ngomong doang. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 soal kata ini, 4. Ada kategori
berkata dalam membangun kemampuan keilmuan kita. Nah, itu satu ya. Itu dalam surah Al-Isra ayat 53 ya. Allah minta supaya kita ngomong lebih baik ya. Nah, akibat kita sering ngomong lebih baik itu, tentu pembicaraan kita diawali oleh berpikir dulu oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita bicara tabayun dulu katanya. Tabayun dulu, bahasa hadisnya tabayun, tapi maksudnya berpikir dulu. Nah, kalau kebiasaan berpikir itu, maka pembicaraan itu akan bernilai, bermutu, ya. Maka mudah-mudahan diilhamkan di dalam surah An-Nisa ayat 114, ya. Orang itu tidak ada kebaikan kecuali orang yang mengajarkan kepada sedekah, ya. Bisedekah itu artinya melakukan kegiatan aktivitas dengan hati. Sedekah itu gitu. Apapun kita lakukan dengan hati itu sedekah, ya. Kemudian yang baik-baik, ya. Kemudian mendamaikan. Lebih lanjut lagi dalam surah Al-Hajj ayat 24. Itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala omongan kita, perkataan kita yang bermutu sehingga selalu diingat orang. Nah, apa yang kita katakan itu akan jadi pelajaran bagi orang, ya. Wa hudu ila thayyibatil qaul dan seterusnya. Itu pribadi kita. Kemudian di dalam surah-surah yang kecil lainnya banyak itu mengenai cara bahasa. Kalau dengan orang tua kita bicara lemah lembut dengan penghormatan, gitu. Kalau dengan orang yang tidak punya, ya, dengan lembut sehingga jangan menyakitkan, gitu, ya. Itu cara ucapan kita, ya. 2. Ketiga, berkenaan dengan bicara benar, berkaitan dengan tanggung jawab. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, 71, 72, 73 berkenaan dengan tanggung jawab. Jadi kata bicara itu sesuai dengan tanggung jawab kita. Nah, keempat ini, ya, membentuk masyarakat. Ya. Saya kira kita cukupkan dulu lah, ya. Mudah-mudahan ilmu ini bertambah, ya. Satu ayat lagi berkenaan dengan kabura maqtan indallah, amat besar kemukaan di sisi Allah, ya, marah Allah, ya. Antaqulu ma la taf'alun, ngomong tapi tidak melakukan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.